Halo sahabat subscriber semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih sahabat subscriber semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, dan penuh berkah. Masih dalam suasana Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi kita di channel ASP TV dalam segmen kajian hukum dan juga konsultasi masalah-masalah hukum. Di video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan sahabat viewers yang bertanya tentang bagaimana sih cara dan proses untuk mengajukan adopsi anak ke pengadilan. Ini ada yang bertanya, mungkin ada juga sahabat subscriber atau pemirsa YouTube yang punya pertanyaan yang serupa. Oleh karena itu langsung saja kita bahas. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ke channel ASP TV. Baik, pengajuan adopsi anak ataupun pengangkatan anak ini tidak jarang dilakukan atau ditempuh oleh masyarakat warga negara Indonesia. Namun biasanya di masyarakat untuk pengangkatan anak ini tidak semuanya diajukan ke pengadilan, melainkan hanya kesepakatan saja, misalkan antara orang tua si anak dengan si calon yang orang tua angkat, misalkan ada kesepakatan, kemudian juga mungkin dengan panti asuhan kalau misalkan ibunya atau orang tuanya tidak diketahui, itu biasanya kesepakatan saja. Tapi sebetulnya secara prosedurnya, apalagi sekarang-sekarang itu cukup ketat ya, karena harus melalui prosedur hukum. Harus mendapatkan juga misalkan pengesahan ataupun juga penetapan dari pengadilan. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin mengurus adopsi anak, pengangkatan anak, maka ini perlu dilakukan, perlu diketahui teman-teman. Untuk bisa mengajukan penetapan ya, atau misalkan mengajukan permohonan adopsi anak, itu ada beberapa langkah-langkah, ada serangkaian langkah-langkah yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan ke pengadilan negeri. Ya, apa saja sih langkah-langkahnya? Yang pertama itu yang paling penting harus mendapatkan rekomendasi dari instansi sosial. Dari instansi sosial itu berupa rekomendasi bahwa calon orang tua angkat itu layak, mampu, dan kompeten untuk menjadi orang tua angkat dari calon anak angkat tersebut. Dan prosedur untuk bisa mendapatkan surat rekomendasi tersebut itu juga tidak mudah, banyak prosedurnya. Harus misalkan mengajukan dulu ke instansi sosial, kemudian juga mengajukan ke panti asuhan kalau misalkan anak tersebut untuk waktu ini diasuh oleh panti asuhan. Atau misalkan nanti orang tuanya misalkan meminta kesanggupan atau misalkan meminta kesepakatan dengan orang tua si anak kalau misalkan masih ada orang tuanya. Nah, setelah itu nanti biasanya dari dinas sosial atau instansi sosial itu akan melakukan survei terlebih dahulu. Survei ke rumah calon orang tua angkat, apakah layak orang tua angkat ini atau calon orang tua angkat ini apabila nanti menjadi orang tua angkat dari si anak tersebut, calon anak angkatnya. Ya, jadi ada surveinya teman-teman. Selain survei, juga nanti ada interview, ada wawancara antara misalkan instansi sosial tersebut dengan calon orang tua angkat. Ada wawancaranya juga, ada interviewnya juga. Kemudian selain itu, setelah misalkan survei dilakukan, wawancara interview dilakukan, maka nanti pihak instansi sosial tersebut akan bermusyawarah dulu di internalnya apakah ini bisa ditindaklanjuti atau tidak. Kalau misalkan bisa ditindaklanjuti, maka tahapan selanjutnya dari pihak instansi sosial tersebut akan menempuh tahapan selanjutnya, yaitu menitipkan si anak tersebut kepada si calon orang tua angkat tadi selama kurang lebih 6 bulan lamanya. Ya, selama 6 bulan ini akan terus dimonitoring, akan terus diawasi. Apakah si calon orang tua angkat ini benar-benar memelihara si anak tersebut dengan baik, memenuhi hak-hak dan kebutuhan hidup si anak tersebut, tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan, misalkan melakukan kekerasan atau penelantaran. Nah, nanti kalau misalkan pada tahap pertama ini sukses, misalkan dalam tahap 6 bulan tersebut, calon orang tua angkat dapat memelihara si anak tersebut dengan baik,
kemudian hasil pengawasannya pun baik, tidak ditemukan hal-hal yang melanggar, maka nanti akan ditempuh langkah selanjutnya. Kalau nggak salah nanti akan diberikan rekomendasi. Akan diberikan rekomendasi untuk bisa mengajukan permohonan adopsi anak ke lembaga pengadilan. Maka nanti kalau sudah mendapatkan rekomendasi tersebut, barulah bisa mengajukan ke lembaga pengadilan. Bisa mengajukan ke pengadilan negeri untuk mengajukan adopsi atau pengangkatan anak. Nah, setelah itu tentu harus mengikuti prosedur, tahapan-tahapan, dan proses-proses persidangan di pengadilan negeri. Dan ini tentu butuh waktu juga. Selain itu, nanti setelah selesai mendapatkan putusan atau penetapan dari pengadilan negeri, maka hasil penetapan tersebut harus diurus juga, baik itu ke instansi sosial, kemudian bisa saja misalkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memasukkan si anak tersebut di dalam kartu keluarga si orang tua angkatnya. Dan tentunya, nah itu ya, jadi pengurusan atau pengajuan adopsi anak ke pengadilan itu butuh waktu yang cukup lama, kesabaran, dan ini memang ketat banget demi melindungi hak-hak dan kebutuhan hidup dari si anak tersebut. Itu yang dapat saya bahas pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih bagi yang udah nonton, terima kasih bagi yang udah subscribe. Semoga sahabat subscriber semua selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AS Melopon, ayo jauhi hukuman.